untuk amanat. Istirahat di tempat. Rem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat para tokoh pendidikan, para guru, pendidik, dan tenaga kependidikan, para pelajar, anak-anak Indonesia hebat di tanah air dan di mancanegara. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita bersyukur atas rahmat, nikmat, dan karunia yang dilimpahkan oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada kita semua dan kepada bangsa Indonesia. Puji syukur, Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional dalam keadaan sehat walafiat dan kehidupan bangsa negara yang aman, rukun, dan damai. Bapak, Ibu pelajar, seluruh insan pendidikan yang budiman, peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah momentum kita melakukan refleksi, meneguhkan dan menghidupkan spirit pendidikan nasional. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih sayang untuk memanusiakan manusia. Pendidikan adalah proses menemukan dan menumbuh kembangkan fitrah, kodrat alami manusia, atau potensi sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Inti proses pendidikan adalah memuliakan. Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara meletakkan dasar dan nilai pendidikan Among, asah atau ilmu, asih kasih sayang, dan asuh pendampingan atau pembinaan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan pada hakikatnya adalah proses mencerdaskan kehidupan, membangun watak peradaban bangsa. Pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan potensi manusia sehingga menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, tampil mandiri, sehat jasmani dan rohani, jujur, bertanggung jawab, demokratis, dan kepribadian utama lainnya. Sesuai dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto, pendidikan adalah usaha bersama untuk membangun daya manusia Indonesia yang unggul, kuat, dan tangguh untuk menjadikan Indonesia negara yang maju, makmur, dan bermartabat. Berdasarkan landasan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam, depth learning, sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebuah adagium populer menyebutkan, jika hendak memajukan bangsa, perbaikan pendidikannya. Jika hendak memperbaikan pendidikannya, perbaikinlah mulai dari dalam kelas. Pembelajaran mendalam adalah ikhtiar yang dimaksudkan untuk mencapai cita ideal pendidikan nasional. Untuk melaksanakan pembelajaran mendalam sebagaimana mestinya, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah telah menetapkan 5 kebijakan strategis. Pertama, program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran sebagai salah satu program hasil terbaik cepat atau PHTC. Yang kemenuhan kualifikasi serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Kunci keberhasilan pendidikan terletak pada guru sebagai teladan, agen pembelajaran dan peradaban. Yang ketiga, pembelajaran mendalam juga perlu diintegrasikan dengan penguatan karakter,
melalui penciptaan budaya dan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, baik fisikal, sosial, dan spiritual, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto tentang budaya asri, aman, sehat, bersih, dan indah. Kita bangun atmosfer sekolah sehingga bisa menjadi rumah kedua bagi semua murid. Sekolah adalah sarana membangun integritas dan kohesi sosial melalui layanan pendidikan yang inklusif, holistik, dan saling menghormati. Keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran dan capaian pendidikan melalui gerakan literasi dan numerasi, STEAM atau Sains, Teknologi, Engineering, dan faktor penghambat lain. Dibukakan kesempatan melalui satu atap, pendidikan jarak jauh atau PJJ, komunitas belajar, sekolah terbuka, dan layanan pendidikan lainnya. Kementerian Pendidikan Dasar Menengah juga memberikan layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK dengan peningkatan sekolah inklusi, sekolah luar biasa, dan pendidikan inklusi berkeadilan berbasis masyarakat. Bapak Ibu para pelajar dan pendidik yang budiman, dalam 18 bulan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah meletakkan fondasi pendidikan bermutu untuk semua melalui berbagai regulasi dan ekosistem yang mengintegrasikan 4 pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, masyarakat, dan media. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Dunia usaha dan lembaga-lembaga yang berkomitmen memajukan pendidikan. Kementerian menyampaikan terima kasih kepada lembaga-lembaga mitra dalam dan di luar negeri yang selama ini telah bekerjasama dengan baik. Akhir kata, berbagai kebijakan peningkatan mutu pendidikan akan masalah atas 3M, bangsa atau praktik yang maju, mental yang kuat, dan misi yang mendukung. Tanpa ketiganya, semua kebijakan itu hanya akan berhenti sebagai program dan formalitas yang berjalan sehari dengan capaian anak-anak orang kita. Mari kita perkuat kerjasama mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua menuju Indonesia yang cerdas, maju, dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.